Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi Ahmad, mahasiswa PPG Dajab tahun 2022 UIN Wali Songo. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anakku semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oleh karena itu, dengan kesehatan untuk menuntut ilmu. Sebelum pelajaran kita mulai, saya Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Berdoa. Sabrat doa mulai. Nabi Jibril wa yubri wa amin. Menyampaikan materi pelajaran pada pagi hari ini, temanya berkurban. Dalam kesempatan ini materinya adalah tentang waktu pelaksanaan kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, jenis-jenis hewan kurban. Dan yang ketiga, syarat-syarat hewan kurban. Dan tujuannya apa? Mengapa kita harus mempelajari hal itu? Diharapkan nanti anak-anak itu dapat menjelaskan kapan waktu dilaksanakannya penyembelihan hewan kurban. Kemudian anak-anak juga dapat menjelaskan jenis-jenis dan syarat hewan kurban. Anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran, Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak masih ingat pelajaran yang lalu? Masih. Alhamdulillah. Kita coba sejauh mana ingatan anak-anak untuk mengingat pelajaran masa lalu. Ini ada gelas. Perhatikan, ini ada gelas. Yang di dalam gelas ini ada 20 pertanyaan. Pas jumlahnya 20 siswa. Nah, nanti kita bernyanyi. Kemudian gelas ini nanti berputar terus menerus sampai yang mendapatkan gelas ini berhenti, dialah yang menjawab pertanyaan. Lagunya di sini senang, di sana senang, sambil tepuk tangan. Taruh tangan di sini dulu. Oke, mulai. Di sana pertanyaannya apa? Nabi Ibrahim mendapat perintah Allah untuk berkorban melalui mimpi. Jawaban berapa salah? Benar. Tepuk tangan yang meriah. Satu kali lagi yang ke-20. Dimulai dari sini. Di sini kurban berasal dari bahasa Arab yaitu koroba. Apa arti koroba? artinya apa? Mendekatkan diri. Mendekatkan diri, betul. Tepuk tangan yang meriah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, Pak Guru akan memutarkan sejenak video. Silakan anak-anak memperhatikannya.
Sini dulu, satu. Kelompok satu silakan dibaca pertanyaannya apa? Bagaimana hukum orang yang berkorban sebelum sholat hari raya Idul Adha? Bagaimana hukum kurban sebelum sholat hari raya? Dan selanjutnya kelompok dua. Bagaimana hukum orang yang berkorban dengan menggunakan 50 ayam? Bagaimana hukum dengan menggunakan 50 ekor ayam? Dan kelompok tiga. Bagaimana hukum kurban hewan yang kakinya pincang? Hewan yang kakinya pincang. Yang kelompok empat. Apa setiap penyembelihan hewan bisa disebut dengan kurban? Apakah penyembelihan hewan itu bisa disebut dengan kurban? Tepuk tangan dari kelompok satu. Bagaimana kurban sebelum sholat hari raya? Hukum kurban setelah hari raya itu tidak sah. Itu hanya disebut dengan sedekah. Bagaimana hukum orang yang ingin berkorban menggunakan 50 ekor ayam? Bahwa jenis-jenis hewan kurban juga sudah ditentukan oleh syariat Islam. Ada sapi, ada kambing, ada onta, ada domba. Yang pertanyaan dari kelompok tiga, hewan yang kakinya pincang, apakah boleh untuk berkorban? Jawabnya adalah tidak boleh. Yang pertanyaan keempat, apakah setiap penyembelihan hewan itu bisa disebut dengan kurban? Tidak. Karena ada istilah akikah, ada juga istilah kurban. Kalau akikah itu disembelih 7 hari setelah kelahiran anak, kalau kurban itu sudah ditentukan waktunya. Jadi selanjutnya, tugas anak yang kedua adalah mendiskusikan tayangan video tadi. Pak Guru akan memberikan kata kuncinya dulu agar anak-anak itu nanti mudah mengingat. Kata kuncinya satu, waktu kurban. Waktu. Yang kedua, jenis hewan kurban. Yang ketiga, syarat-syarat hewan kurban. Tempat, ketentuan umur, ketentuan umur hewan kurban. Keempat kata kunci ini, mengapa Pak Guru tulis? Karena untuk memudahkan anak-anak nanti dalam mendiskusikan. Jadi tugasnya, untuk tugasnya, nah Pak Guru akan memberi nama kelompok itu sesuai dengan kata kuncinya. Kelompok 4, saya beri nama ketenda. Nama kelompoknya adalah syarat-syarat hewan kurban. Yang kelompok 2, saya beri nama jenis-jenis hewan kurban. Jadi kelompok jenis-jenis hewan kurban. Yang kelompok 1, ketentuan umur hewan kurban. Ya bagus. Selanjutnya ini sudah belum? Sudah. Kita presentasikan di depan kelas. Semua nanti yang berani tunjuk jari. Kelompok siapa? Tunjuk. Oke, mulai dari kelompok 4. Silakan maju semuanya. Kita dulu. Untuk Atau waktu menyembelih hewan kurban dengan adalah setelah sholat hari raya Idul Adha pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari data dari jenis-jenis hewan kurban. 3. Syarat-syarat hewan kurban.
Hewan kurban harus memiliki sendiri. B. Sehat atau tidak cacat. C. Memenuhi ketentuan umur. D. Ketentuan waktu disyariatkan oleh agama. E. Tidak ada hubungan hak dengan orang lain. 2 tahun atau pimpinan. 3. Domba berumur sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau menyembelihkan hewan kurban adalah setelah sholat hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Pak Guru memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini, anak-anak mendiskusikannya dengan lancar, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan juga sudah bagus. Tepuk tangan yang meriah. Pak Guru akan membuat kesimpulan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Jenis-jenis binatang kurban. Yang pertama adalah gambar apa ini? Yang kedua gambar apa? Sapi. Sapi atau kerbau? Ini gambar apa? Kemudian selanjutnya gambar apa? Sapi. Gambar sapi. Jenis binatang kurban. Lanjutnya syarat binatang untuk kurban. Yang nomor 1. Hewan kurban tersebut berupa jenis binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing, baik domba. Dan yang kedua, ketentuan umur. Domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Nah, jadi kambing sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Sapi atau kerbau ini sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Kemudian unta juga sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. 3. Tidak cacat. Hewan itu sakit mata atau matanya itu punya mata sebelah, kemudian punya kaki hanya 3 dipincang, kemudian kurus, nggak pernah diberi makan, kemudian tidak sehat, maka hewan ini tidak sah untuk berkurban. Yang keempat, hewan kurban tersebut milik orang yang berkurban, bukan milik. Yang kelima, tidak ada hubungan dengan orang lain. Yang keenam, kesimpulan yang keempat, penyembelihan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan.